kami mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Semoga kalian semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, sebelumnya Ibu akan membuat kesepakatan dengan kalian tentang kelas impian dan keyakinan kelas yang nantinya akan kita diskusikan dan kita putuskan nantinya bagaimana untuk pelaksanaannya di dalam kelas. Nah, nantinya kalian silakan berdiskusi dengan temannya, ya. Apa yang akan nantinya kalian tulis di kertas yang sudah Ibu bagikan. Yang warna kuning itu untuk mengisi tentang kelas impian yang akan kalian inginkan. Bagaimana kedepannya nanti di kelas. Kemudian yang warna pink itu merupakan keyakinan kelas yang akan kita laksanakan dengan kesepakatan bersama. Paham nggak? Nah, apa yang dimaksud dengan kelas impian? Pastinya kalian punya impian. Ya, misalnya, Bu, saya pengen pelajaran yang menyenangkan. Ada saatnya belajar, ada saatnya bermain. Jadi biar tidak terlalu membosankan dan tidak jenuh, saya pengen nanti suasana di kelas itu selain benar-benar serius juga ada bermainnya di kelas seperti itu. Jadi misalnya seperti itu kelas impiannya, atau mungkin saya pengen kelas yang bersih, yang tidak kotor dan tidak berisik. Nantinya keyakinan kelasnya apa supaya mewujudkan impian kelas yang kalian inginkan. Paham ya? Jadi sekarang silakan kalian tulis apa yang ingin kalian nantinya mendapatkan dalam pembelajaran dalam kertas impian kelas yang warna kuning, dan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan impian kelas yang kita inginkan. Tulis di kertas yang warna pink. Saya beri waktu, silakan bisa diskusi sebentar dengan temannya, lalu tuliskan di kertasnya masing-masing. Nanti kalian tempel masing-masing sesuai dengan kertas yang sudah saya siapkan di papan. Jadi ada di sebelah kiri ini kelas impian dan di sebelah kanan ada keyakinan kelas. Silakan ditulis. Silakan yang sudah menuliskan bisa ditempel di papan. Yang keyakinan kelas juga silakan kalau ada yang sudah bisa. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengisi kelas impian dan keyakinan kelas yang ingin kalian wujudkan nantinya. Nah, sebelumnya mungkin saya mau jelaskan sedikit. Di sini ada keyakinan kelas. Apa sih maksudnya keyakinan kelas ya? Sebelumnya saya mau tanya dulu. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Apa perbedaan dari dua istilah itu? Kalau peraturan kelas, ya biasanya ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh makan
boleh mencontek saat ulangan. Itu namanya peraturan. Menggunakan kata-kata tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah, itu peraturan kelas. Ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah. Nah, ada lagi kalau keyakinan itu semuanya berasal dari dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita meyakini itu benar dan memang harus kita lakukan, berarti itu merupakan keyakinan kelas. Misalnya, yang berhubungan dengan kebersihan. Saya harus menjaga kebersihan kelas agar saya nyaman belajar di dalam kelas. Itu keyakinan kelas. Jadi kita yakini dan disepakati oleh seluruh kelas. Itu bedanya. Kalau peraturan ada hukuman. Peraturan ada jika dilanggar peraturan akan diberikan hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas bukan hukuman, tetapi konsekuensi yang harus kalian terima karena telah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi misalnya begini, kalau keyakinan kelas kita adalah
Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukan untuk sok menggurui, apalagi memberikan ceramah atau merasa lebih tahu ya. Di sini saya berusaha untuk berbagi praktik baik karena saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak. Saya calon guru penggerak dari angkatan 5 SMA Negeri 1 Pamekasan. Nah, di sini pada pendidikan calon guru penggerak ada beberapa modul, diantaranya yang saat ini yang sedang saya kembangkan dan saya pelajari, yaitu tentang modul 1.4. Di sini tentang budaya positif. Jadi mohon maaf jika misalnya nanti ada salah atau kekeliruan dalam memberikan informasi, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi bukan berarti saya menggurui atau merasa lebih tahu. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, budaya positif seperti yang kita ketahui maknanya, yaitu suatu kebiasaan yang sudah kita lakukan dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, konteksnya di sini dalam dunia pendidikan karena kita berada di sekolah sebagai pengajar. Nah, nantinya budaya positif ini diharapkan dapat diterapkan dalam saat pembelajaran di sekolah maupun di dalam kelas. Nah, budaya positif erat kaitannya dengan disiplin. Ya, sudah pasti tahu bahwa kedisiplinan merupakan salah satu pondasi utama atau hal yang sangat penting. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, karena kebanyakan kita menganggap bahwa disiplin itu suatu hal yang sangat tidak nyaman dan membuat kita terpaksa. Nah, di mana di sini Ki Hajar Dewantara memberikan suatu pemikiran tentang disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Begitu menurut Ki Hajar Dewantara. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika tidak dilakukan wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi mulai dari dalam diri kita sebenarnya disiplin itu. Orang lain sebenarnya tidak punya kuasa atau tidak punya power untuk mengontrol kita. Jadi disiplin itu harus dari dalam diri kita sendiri menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang disebut dengan motivasi intrinsik itu misalnya begini. Kenapa sih kita kok harus disiplin? Kenapa kita harus bangun pagi? Nah, jika kita memiliki motivasi intrinsik, kita sudah sadar bahwa kewajiban kita misalnya kalau sebagai seorang guru menjadi teladan bagi siswanya. Jadi kalau kita ingin siswa kita itu disiplin, datang tepat waktu, maka kita sebagai pendidik, sebagai guru harus memberikan contoh datang lebih awal daripada siswa, sehingga siswa itu termotivasi dalam dirinya, tumbuh keinginan disiplin juga dan merasa memang disiplin itu memang penting dalam kehidupan siswa itu. Nah, jadi kalau misalnya kita memaksa siswa, kalian harus datang tepat waktu. Jika tidak, kalian akan dihukum atau diberikan sanksi. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi adanya sanksi, adanya keterpaksaan.
itu menumbuhkan rasa ketidaknyamanan yang sehingga membuat siswa itu melakukan kewajibannya tidak dalam kesadarannya dia. Itu yang dimaksud dengan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kenapa sih pentingnya bangun pagi? Kenapa harus datang tepat waktu? Itu harus ditumbuhkan dalam diri masing-masing siswa. Kemudian di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Di antaranya ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat, di mana nilai-nilai kebajikan itu nantinya diharapkan akan membentuk suatu profil siswa pelajar Pancasila yang memang kita harapkan, di mana nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, langsung aja. Oke, yang mungkin agak baru bagi kita sebagai pendidik ya, mungkin kita sudah sering menggunakan sanksi atau punishment, kemudian reward atau penghargaan kepada siswa agar mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya jika kita menginginkan siswa itu disiplin, datang tepat waktu, bisa dengan dua cara, menggunakan reward, penghargaan, atau dengan menggunakan punishment yang sudah biasa kita lakukan. Jadi misalnya kalau kalian datang tepat waktu, nanti kalian akan diberikan hadiah atau diberikan nilai yang bagus gitu misalnya. Nah, atau dengan menggunakan punishment yang lebih sering kita lakukan ini ya. Jadi jika kalian telat, maka kalian akan diberi hukuman membersihkan seluruh lapangan di sekolah. Atau misalnya jika kalian telat, misalnya kalian harus lari lapangan. Nah, kedua motivasi ekstrinsik itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Jadi maupun baik punishment, hukuman, ataupun reward itu akan berdampak tidak baik dalam kebiasaan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini di modul 1.4 ini kita diperkenalkan dengan istilah restitusi ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman sudah sering kita bahas ya, jadi seperti punishment, memberian sanksi kepada siswa, itu sering juga kita kadang terapkan di kelas. Nah, dan ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah resiko atau akibat yang harus kita tanggung dari segala perbuatan yang kita lakukan. Dan restitusi. Nah, di sini yang baru adalah restitusi, bagaimana memberikan solusi kepada siswa agar siswa itu bisa sadar dalam dirinya sendiri, memunculkan motivasi intrinsik agar benar-benar meyakini sesuatu hal yang dianggap benar. Kemudian, nah di sini disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau siswa yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata akan memberikan dampak yang negatif. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana ataupun sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi di restitusi ini ditekankan bagaimana menciptakan kondisi siswa itu menyadari sendiri kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa diterima kembali di kelompok mereka. Tentunya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sebelumnya
sebelum menjelaskan bagaimana proses restitusi itu perlu adanya keyakinan kelas. Nah, bedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya sepihak, satu arah. Biasanya yang membuat peraturan adalah suatu lembaga atau orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki kebijakan dalam suatu lembaga. Nah, kalau peraturan itu bersifat wajib dan terkesan memaksa. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat melalui diskusi atau saling bertukar pikiran. Jadi sifatnya dua arah. Jadi kalau keyakinan kelas sifatnya dua arah. Misalnya keyakinan kelas antara guru dengan siswa, maka kita sebagai guru mengarahkan apa sih yang akan kita yakini sebagai suatu konsekuensi yang akan kita tanggung jika melakukan sesuatu di dalam kelas. Jadi sifatnya dua arah. Kemudian contoh keyakinan kelas. Yang pertama, misalnya pada sekolah dasar di kelas 5 ya, selalu bersikap positif. Bersikap positif itu umum ya. Jadi misalnya bagaimana cara berbicara dengan teman, bagaimana berbicara dengan guru. Nah, di situ mungkin hal-hal positif apa yang harus kita lakukan. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Maksudnya menjadi diri terbaik berarti saat melakukan proses pembelajaran, nah kita bisa mengeksplor apa yang kita miliki dalam potensi masing-masing. Itu jika menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini yang sering kadang dilanggar keyakinan kelas dalam kelas oleh siswa. Jadi misalnya terjadi pembulian atau misalnya terjadi suatu perselisihan. Jadi pada keyakinan kelas ini sering rentan untuk dilanggar. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, biasanya setiap siswa diberi tugas oleh guru harus ada komitmennya supaya mereka benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian senantiasa membantu. Ini kaitannya dengan sosial anak-anak antara siswa dengan siswa, kemudian antara siswa dengan guru. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersumber dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa muncul ada keyakinan kelas? Karena masing-masing siswa kita memiliki kebutuhan dasar yang ingin dicapai. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar hidup yang melatar belakangi munculnya keyakinan kelas yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk membuat keyakinan kelas di kelas. Kebutuhan dasar itu meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kaitannya dengan individu ya. Jadi kebutuhan dasar seorang manusia itu misalnya makan, kemudian ingin merasa tenang, nyaman gitu ya. Kemudian misalnya tempat tinggal yang layak. Nah, itu kebutuhan dasar hidup survival ya, atau kata lainnya survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, misalnya merasa ingin diperhatikan oleh guru. Nah, jadi kadang-kadang ada siswa itu melakukan hal-hal yang kurang baik dengan tujuan sebenarnya ingin diperhatikan oleh guru. Atau mungkin di rumah dia tidak merasakan rasa kasih sayang orang tua, makanya di kelas dia mencari perhatian. Nah, itu bisa menyebabkan pelanggaran-pelanggaran dari keyakinan kelas. Kemudian kebebasan. Jadi kadang-kadang merasa terkekang karena di kelas dengan banyak aturan. Nah, kadang-kadang siswa ingin merasakan bebas, seperti misalnya pada penggunaan HP. Nah, pada penggunaan HP itu melanggar keyakinan kelas karena dasarnya mereka ingin
memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebebasan, ingin main ya, bebas, ingin melakukan semaunya siswa. Nah, itu yang harus benar-benar kita buat keyakinan kelas supaya tidak melanggar dan tidak merugikan temannya. Kemudian kesenangan. Kadang merasa jenuh, merasa bosan dengan pelajaran, siswa ingin memenuhi kebutuhan kesenangan dengan membuat kegaduhan. Misalnya dia ingin bernyanyi dengan sekeras-kerasnya di dalam kelas. Dia senang jika suaranya didengar teman-temannya, padahal temannya yang lain terganggu. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar yang mendasari siswa melakukan suatu kesalahan. Nah, kita juga harus membuat keyakinan kelas yang bisa mengatur kebutuhan dasar tentang kesenangan tersebut. Kemudian penguasaan, power. Jadi misalnya kayak ada masalah, satu siswa merasa sok jagoan, jadi misalnya sering mengganggu temannya. Nah, di situ mungkin dari kebutuhan dasarnya dia, saya merasa berkuasa di kelas. Karena mungkin saya punya pengaruh di kelas. Nah, itu perlu juga dibuat suatu keyakinan kelas agar kebutuhan dasar itu terpenuhi tapi tidak melanggar dan tidak merugikan teman-temannya. Dan akhirnya dari keyakinan kelas, kita sebagai guru harus bisa menerapkan posisi kontrol yang cocok, yang tepat, yang sesuai untuk membuat siswa itu merasa sadar akan kesalahannya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol penghukum, dan yang mungkin ini sering dilakukan ya. Penghukum di sini biasanya melakukan perbuatan memarahi, menghardik, kemudian bisa juga memaki atau menghujat siswa sehingga siswa itu merasa dendam. Nah, pada fungsi kontrol penghukum ini memiliki dampak yang kurang baik terhadap siswa karena siswa cenderung menimbulkan rasa dendam kepada guru. Jadi misalnya diberi hukuman, mungkin dia melakukan sesuai dengan keinginan guru, tapi dia terpaksa. Dan jika dia tidak melakukan, akan diberikan hukuman. Nah, hukuman itu akan nantinya memberi dampak yang negatif. Siswa akan benci kepada gurunya dan merasa tidak suka dengan gurunya, akhirnya dia tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Kemudian pada fungsi kontrol membuat orang merasa bersalah. Jadi kesannya kita membuat siswa itu merasa menyesal dan membuat dirinya merasa bersalah sehingga rasa kepercayaan dirinya berkurang dan akhirnya dia tidak bisa bergaul dengan baik dengan teman-temannya. Jadi misalnya kok tega banget kamu melakukan hal seperti itu dengan temannya. Jadi membuat perasaan rendah diri atau minder kepada siswa. Itu yang akan memunculkan dampak negatifnya pada fungsi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian fungsi kontrol yang ketiga yaitu fungsi kontrol sebagai teman. Nah, ini juga sebenarnya kurang baik karena nantinya siswa akan merasa meremehkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi misalnya hanya ditegur dengan kata-kata yang lemah lembut seperti layaknya teman dengan teman. Nah, dan akhirnya siswa merasa hal itu biasa, tidak merupakan suatu pelanggaran dan itu tidak melanggar keyakinan kelas, sehingga merasa gurunya juga sebagai teman yang nantinya juga akan memaafkan. Nah, seperti itu. Jadi ada kesan meremehkan seperti itu kalau posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Mungkin ini yang sering saya gunakan ya, pemantau. Ada baiknya dan juga ada buruknya. Kalau fungsi pemantau itu dia hanya
bertanya apa konsekuensinya, kemudian bagaimana hal itu terjadi, apa yang telah kamu lakukan sehingga membuat keonaran atau masalah di dalam kelas. Tetapi pada fungsi pemantau tidak diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang diperbuat oleh siswa, hanya sebagai pemantau dan memberikan arahan, memberikan apa konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, seperti itu saja, tapi tidak berusaha untuk menemukan sendiri solusi atau penyelesaian dari masalah yang diperbuat oleh siswa. Nah, posisi yang terakhir yaitu manajer, posisi control manager. Di sini guru memposisikan dirinya sebagai pemantau sekaligus mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri apa solusi yang harus dia melakukan untuk memperbaiki masalah yang telah dia lakukan. Jadi dengan gabungan posisi pemantau dan akhirnya diberikan bimbingan untuk mencari penyelesaian dari permasalahannya, fungsi manajer ini dianggap sebagai posisi yang paling ideal. Karena di situ siswa dari dalam dirinya dimunculkan keyakinan dan kesadaran untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang salah. Jadi itu memunculkan motivasi intrinsik untuk berbuat lebih baik dengan menggunakan posisi manajer. Dalam tahapan menggunakan kelima posisi dalam tahapan menggunakan posisi manajer, di sini langkah-langkahnya menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan apa itu restitusi, yaitu bagaimana membantu siswa menyelesaikan permasalahannya dengan memunculkan motivasi intrinsik, dan kemudian siswa itu bisa kembali lagi ke kelompoknya tentunya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi pada tahap ini siswa diajak untuk menstabilkan emosinya dulu, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi dibuat stabil dulu emosinya, kemudian baru nanti ditanyakan tentang apa permasalahan yang diperbuat, apa masalah yang telah ditimbulkan. Itu pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi pada validasi tindakan yang salah itu siswa diarahkan untuk menjelaskan sendiri apa sih yang dia perbuat, apa kesalahan yang telah dia perbuat, dan bagaimana cara menyelesaikannya di tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dari masalah yang telah kamu buat, apa keyakinan kelas yang telah kalian langgar? Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan kenapa kalian melanggarnya? Kemudian dari situ juga diarahkan untuk membuat penyelesaian. Dan akhirnya ada seperti contohnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadinya mereka berpikir dengan sendirinya untuk menyelesaikan masalah. Untuk memahami 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya ada contoh video penerapannya. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan antara kelima posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah
lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dari penjabaran materi yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira kita sebagai pendidik harus bisa mengubah mindset ya. Jadi kita bisa mengubah mindset dari yang biasanya sebagai penghukum atau memposisikan sebagai teman atau memposisikan sebagai pemantau, nantinya bisa mengubah sedikit demi sedikit sehingga nantinya siswa bisa menyadari kesalahannya dengan menggunakan posisi control manager. Nah, sehingga siswa itu merasa tidak terpaksa melakukan sesuatu yang sudah disepakati dan dengan keyakinan dari dalam dirinya sendiri menumbuhkan budaya positif yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan kelas yang disepakati. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu dari yang sudah saya jelaskan tadi? Ya silakan Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa yang paling baik kita dari 5 posisi kontrol, dari penghukum, menumbuhkan rasa bersalah kan ya, teman, pemantau, dan manajer. Di sini kan yang paling baik katanya manajer kan ya. Jika kita memposisikan kita sebagai manajer, akan tetapi anak tersebut tetap selalu melakukan kesalahan, apakah kita perlu memposisikan kita sebagai penghukum? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak, bagus sekali ya pertanyaannya. Memang sempat terbersit juga di pikiran saya, di benak saya, apakah dengan hanya menggunakan posisi manajer ini akan bisa membuat siswa itu berefek, istilahnya ada efek jera enggak dengan menggunakan posisi manajer ini. Memang untuk membiasakan budaya positif untuk siswa itu membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama. Namanya motivasi intrinsik dari dalam. Jadi kalau dari dalam itu memang sangat lama untuk bisa benar-benar disadari oleh siswa. Jadi memang kalau hanya dalam konteks hanya memberikan pertanyaan, berdiskusi, bagaimana misalnya jika ini kan maunya siswa diajak diskusi supaya dia menyadari sendiri apa kesalahannya dia, kemudian bagaimana dia itu mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini memang perlu proses ya. Jadi kayak misalnya anak-anak itu melakukan kesalahan berulang-ulang, lalu tetap meskipun diberi diskusi dan misalnya tidak mau diajak diskusi, kalau ditanya kenapa kamu melakukan seperti itu, nggak tahu misalnya seperti itu, dan kadang siswa yang cuek gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan memberikan treatment khusus pada siswa itu. Jadi bagaimana dia bisa bersikap yang baik terlebih dahulu, kemudian kalau memang perlu adanya kolaborasi dengan wali kelas, guru pengajar, atau dengan guru BK, nanti bisa bisa dicarikan solusi dari permasalahan kenapa siswa ini kok tetap melakukan kesalahan yang sama. Tapi tetap kita berusaha tetap menerapkan posisi manajer. Jadi anak itu akhirnya tumbuh dalam dirinya kesadaran tanpa rasa paksaan dan tanpa rasa terpaksa dan diancam. Jadi benar-benar motivasi intrinsik dari dalam dirinya, dan memang sangat membutuhkan proses yang perlu kesabaran dan juga agak lama. Tetapi insya Allah jika kita benar-benar tulus ya melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, nah siswa itu pasti ada titik jenuhnya dan ada titik satu titik yang bisa disentuh setiap manusia itu, sehingga dia akan benar-benar merasa sadar akan kesalahannya. Jadi ada satu titik yang kita bisa sentuh dari seorang siswa sehingga dia bisa menemukan kesalahannya dan bagaimana berusaha mencari solusinya dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Mungkin kesannya memang seperti teori tapi prakteknya susah, tapi insya Allah cara ini memberikan dampak yang lebih baik daripada menggunakan hukuman. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Sofan Hadi Purnama Budiarta dari SMA Negeri 1 Pamekasan. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Heni Fitri. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 5.
Bu Heni Fitri telah melakukan pengimbasan di sekolah kami dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dan kami sebagai rekan dari Bu Heni merasa mendapatkan ilmu yang baru dan sangat luar biasa, dan itu sangat membantu kegiatan pembelajaran di sekolah kami, yaitu tentang budaya positif ya. Dan alhamdulillah Ibu Heni Fitri sudah mempraktekkan terkait budaya positif. Demikian testimoni dari saya. Semoga Bu Heni terus semangat dalam menempuh pendidikan guru penggerak, dan semoga lulus. Semangat Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.